Halo semua, perkenalkan saya Rivalus Regar selaku PO atau Product Owner dari tim A5. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan produk yang kami buat. Sini nama produknya adalah Simple. Jadi Simple ini merupakan sistem informasi penelitian yang memuat seluruh data penelitian yang dilakukan oleh Civitas Akademika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, tujuan pembuatan aplikasi ini tentu untuk mempercepat proses pengolahan data oleh dosen dan juga P3M. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ketika pertama kali teman-teman mengakses website dari Simple ini. Dia minta login dulu, ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah tim A5 Simple, jadi ini merupakan para pendevelopnya. Itu saya sendiri sebagai product owner dan juga UI UX designer. Kemudian ada David Arya Setia, itu dia sebagai front-end developer. Kemudian ada Sania juga, dia front-end developer. Lalu ada Andrian Fatullah, dia masuk ke dalam back-end developer. Kemudian Jovan Maif, ya, dia masuk ke dalam back-end developer juga. Nah, ini adalah tim kami yang merancang sistem informasi penelitian ini. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur, ya, fitur yang dimuat pada aplikasi Simple ini yang sudah kami selesaikan juga pada sprint kali ini, yang sudah bisa diakses juga tentunya sepenuhnya. Jadi ada fitur login, yaitu dua role, dosen dan juga P3M. Kemudian di sini ada fitur bar chart juga, dia menampilkan tampilan grafik dengan tampilan bar. Lalu ada pie chart, kemudian dia menampilkan data penelitian juga secara keseluruhan. Kemudian ada fitur cari data penelitian juga, lalu bisa filter data penelitian juga. Kemudian ada mengelola data user juga, ini dilakukan oleh role P3M. Kemudian mengelola data pengumuman, lalu ada fitur approval data penelitian juga, lalu ada filter ekspor data ke Excel. Masuk yang ke pertama di sini adalah login page. Jadi ini adalah halaman login, halaman yang pertama kali diakses ketika user masuk ke dalam website Simple ini. Jadi ini dia bisa dia memiliki dua role, yaitu dosen dan juga P3M, ya, seperti ini. Jadi ketika user dia klik login, dia akan masuk ke tampilan seperti ini, ya. Dia meminta email dan juga password. Nah, kemudian baru bisa mengakses semua fitur yang ada di dalam Simple ini, aplikasi Simple ini, tapi sesuai dengan role-nya dulu, teman-teman. Jadi dosen dan P3M itu merupakan dua role yang berbeda, tentu juga memiliki fitur yang berbeda pula. Nah, kemudian ketika tampilan pertama kali itu dia akan menampilkan seperti ini, teman-teman. Teman-teman abaikan saja yang sebelah kanan ini, ya. Jadi dia akan menampilkan seperti ini, tapi di sini dia juga menampilkan grafik barnya. Jadi inilah tampilan homepage-nya, tampilan pertama kali ketika masuk, ketika login user, ya, dia masuk ke tampilan seperti ini. Kemudian ini ada sidebar juga, tampilkan menu, nanti dia nampilin seperti ini. Nah, ini adalah tampilan bar chart-nya, ya. Tampilan bar chart ini dia menampilkan keseluruhan data penelitian. Dia bisa berdasarkan tahun penelitian juga di sini. Kemudian dia juga bisa berdasarkan prodi penelitian. Ini ada ini, ya, teman-teman. Ada filter di sini. Kalau teman-teman mau akses, saya coba bisa perlihatkan. Nah, ini saya coba login dulu sebagai admin, ya. Nah, seperti ini adalah tampilan awal pertama kali kalau teman-teman, kalau user dia berhasil login, dia akan punya menampilkan grafik penelitian disertai dengan sidebar-nya di sini, ya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan coba jelaskan presentasi PPT aja. Oke, ini adalah bar chart. Nah, kemudian di sini ada pie chart juga, ya. Di sebelah ini sebenarnya juga dia menampilkan keseluruhan data juga sama dengan bar chart, hanya saja dia menampilkan dengan tampilan pie seperti ini. Nah, berikutnya kelola pengumuman. Jadi fitur ini sebenarnya fitur khusus, ya, yang dimiliki oleh role P3M. Fitur ini dia berfungsi untuk mengelola setiap pengumuman yang akan diterbitkan. Jadi setiap pengumuman yang ditampilkan dan bisa dilihat oleh user itu dikelola oleh role P3M ini. Kalau dia mau hapus pengumuman itu bisa, kemudian dia mau edit pengumuman itu juga bisa, lalu dia mau tampilkan tambah pengumuman juga bisa, ya. Nah, kemudian di sini ada data penelitian. Jadi data penelitian ini dia memuat semua data penelitian, ya. Dia menampilkan semua data penelitian. Di dalamnya itu ada beberapa field data. Berikutnya ada fitur cari data penelitian juga. Di sini teman-teman lihat di sebelah kanan itu ada search di sini. Kalau teman-teman masukkan keyword apa saja yang sesuai, dia akan menampilkan juga hasil yang sesuai. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada fitur approval data penelitian juga. Approval data penelitian ini dia merupakan fitur yang spesial juga, yang menjadi fitur inti, ya, dari aplikasi kami, yaitu
dia bisa diakses oleh role P3M. Jadi fitur approval data penelitian ini, sistem kerjanya fitur ini itu adalah penelitian yang diajukan oleh dosen itu akan memuat status pending terlebih dahulu, teman-teman. Jadi dia tidak bisa langsung ketika diajukan oleh dosen itu, dia tidak bisa langsung masuk ke data penelitian. Tapi dia akan masuk ke dalam status pending dulu. Nah, di dalam status pending ini nanti P3M ini dia lihat data penelitiannya, kemudian dia serahkan ke reviewer dulu. Kemudian reviewer dia akan melakukan pengecekan lebih lanjut ya. Dia memastikan bahwa data tersebut terpublikasi dan sesuai dengan ketentuan. Nanti kemudian kalau memang dia sudah sesuai, maka role P3M ini dia punya hak untuk approve data penelitian tersebut. Nah, kemudian di sini ada filter data penelitian juga. Filter data penelitian ini sebenarnya merupakan salah satu fitur yang request dari user ya. Jadi untuk membantu proses akreditasi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tampilannya itu ada dua filter data mau pilih prodi apa, lalu dia mau pilih tahun apa, nanti dia akan nampilkan misalnya seperti itu ya. Ini cukup membantu juga kalau misalnya user dia membutuhkan rekap data. Lalu berikutnya ada fitur ekspor data ke Excel juga ya. Ini fitur ini dia membantu juga teman-teman untuk merekapitulasi data. Jadi untuk kelola data user. Jadi kelola data user ini dia role dari P3M, dia hanya bisa diakses oleh role P3M. Jadi role P3M ini dia bisa melihat data user secara detail. Kemudian dia bisa tambah juga data user di sini. Jadi misalnya dosen dia mau tambah, kemudian dia mau menghapus data user juga bisa. Lalu dia mau mengedit data user juga bisa. Nah, kemudian di sini ada data prodi. Data prodi ini dia menampilkan semua keseluruhan data prodi ya yang melakukan penelitian. Tujuan ini tentu untuk rekap data juga. Dia hanya bisa diakses oleh role P3M. Nah, kemudian di sini ada data profil. Data profil ini dia memuat data-data user yang login maksudnya. Jadi yang ditampilkan itu ada nama, NIP, alamat, gender, dan nomor telepon ini. Nah, berikutnya ada fitur untuk tampil penelitian saya. Jadi fitur ini dia menampilkan semua data penelitian saya ya. Jadi saya yang login, kemudian dia menampilkan judul penelitian juga, ada beberapa field data di sini. Dia menampilkan judul, kemudian menampilkan skema penelitiannya itu apa, terapan, PLP, dasal. Lalu dia menampilkan juga ketua penelitiannya itu siapa. Di sini contohnya saya ya, admin PENS. Lalu berikutnya ada anggota juga yang masuk ke dalam penelitian, setiap penelitian, lalu ada statusnya, status. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan hasil user review dari sistem informasi atau aplikasi yang sudah kami buat. Jadi merupakan hasil user review yang valid juga. Kami melakukan user review kepada 5 user yang berbeda, dan tentu kami juga mendapatkan feedback serta nilai yang berbeda juga. Nah, di sini ada jumlah user 5. Nah, untuk perhitungan yang pertama, untuk rata-rata user 1, itu nilainya 7,1, dia masuk ke dalam nilai itu, dia nilainya 7, berarti dia masuk ke dalam kategori pasif. Kemudian untuk rata-rata user 2 itu 7,4, masuk ke dalam kategori pasif juga, nilainya 7. Lalu rata-rata user 3 itu 8,5, dia masuk ke dalam nilai 9 dan masuk ke dalam kategori promotor. Lalu berikutnya user 4 itu dia nilai rata-ratanya adalah 6, dia masuk ke dalam kategori detraktor. Lalu rata-rata user 5 dia nilainya itu 7,5, itu dia masuk dalam nilai 8 dan dia masuk ke dalam kategori pasif. Nah, untuk perhitungan nilai NPS di sini kita tahu bahwa rumusnya adalah promoter dikurangi detraktor. Tapi sebelumnya kita harus hitung dulu nih promoter dengan nilainya itu, nilai persentase 100 itu dikali dengan jumlah usernya. Jadi di sini 1/5 kali 100, 100 dibagi 5 sama dengan 20%. Jadi kita dapat nilai promoternya di sini adalah 20%. Nah, kemudian untuk detraktornya sendiri itu juga nilainya sama ya, dengan jumlah user 5 dikali dengan persentase 100, yaitu 100 bagi 5 sama dengan 20%. Nah, tentu hasilnya di sini adalah promoter dikurangi detraktor, yang mana 20% berarti, yang mana hasilnya ini berarti 20% promoter dikurangi 20% detraktor, hasilnya adalah 0. 0 ini dia masuk ke dalam kategori aplikasi yang baik atau good. Nah, seperti itu. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Apabila teman-teman ingin melihat dan coba menggunakan fitur-fiturnya, teman-teman bisa kunjungi website kami di sini, http://simple.sks pensite ya. Teman-teman bisa juga ketika sudah mengakses, teman-teman bisa memberikan feedback juga supaya nantinya kami bisa mengembangkan aplikasi kami ini secara lebih baik juga dan lebih kompleks juga. Sekian dari presentasi saya. Selamat malam, terima kasih.